Bayangkan, seorang khalifah besar, penguasa kaum muslimin, lelaki yang ditakuti musuh dan dicintai rakyatnya, Umar bin Khattab. Namun hari itu, ia tidak duduk di singgasana. Ia berjalan di tengah debu, dari satu kafilah ke kafilah lain. Dengan satu pertanyaan sederhana, apakah di antara kalian ada seorang bernama Uwais? tidak ada yang menunjuk istana, tidak ada yang menunjuk pangkat. Yang ditunjuk hanyalah seorang lelaki miskin, pakaiannya kasar, hidupnya sederhana. Namanya hampir tak dikenal manusia. Namun ketika Umar berdiri di hadapannya, sang khalifah justru menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara yang membuat langit bersaksi, Mintalah ampunan untukku kepada Allah. siapakah pemuda ini? Bukan nabi, bukan sahabat besar, bahkan ia tidak pernah bertemu Rasulullah. Tapi namanya disebut nabi sebelum wafatnya. Dan doanya dicari oleh seorang khalifah di perbatasan Yaman, jauh dari gemerlap dunia. Hiduplah seorang anak yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk satu manusia, ibunya. Inilah kisah tentang bakti yang mengangkat derajat, doa yang mengguncang langit, dan kemuliaan yang tidak pernah dicari. Inilah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang tidak dikenal bumi, tapi langit mengenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sebelum kita mulai cerita ini, mari kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jangan lupa sanabat untuk tekan tombol subscribe, like dan share, serta berikan komentar terbaikmu agar menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Di daerah Qarn, perbatasan Arab Saudi dan Yaman, pada zaman Nabi Muhammad SAW, hidup seorang pemuda yang sederhana bernama Uwais. Ia tumbuh tanpa ayah, yang sudah meninggal sejak ia kecil. Hanya ibunya yang selalu ada bersamanya. Terima kasih anakku, kamu selalu menjagaku. Padahal hidup kita begitu sulit. Iya Bu, kamu adalah segalanya bagiku. Usahakan tenang saja, nanti aku cari makanan lagi dari tetangga. Ibundanya sudah tua, buta dan lumpuh. Uwais bekerja sebagai penggembala kambing tetangga. Hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi meskipun miskin, hatinya selalu lembut dan sering beribadah. Suatu hari, dakwah Islam yang dibawa para sahabat Nabi mencapai Yaman. Uwais mendengarnya dan langsung tergerak hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling membantu, memuliakan orang tua, dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang kuharapkan. Aku ingin mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beberapa orang tidak menyukai keputusannya dan menyiksanya. Tapi Uwais tidak menyerah. Keyakinannya pada Islam semakin kuat. Uwais memiliki kecintaan dan kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun hanya mendengar cerita tentangnya dari teman dan tetangga, ia sangat ingin bertemu Nabi di Madinah, tetapi selalu ragu meninggalkan ibunya yang tak mampu. Pada suatu hari, ia akhirnya berani meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Betapa aku ingin bertemu Nabi di Madinah, tapi siapa yang akan menjaga ibu? Aku dengar, anakku, pergilah ke Madinah. Tapi janjikan segera pulang setelah bertemu Nabi. Terima kasih Bu, aku janji. Uwais melakukan perjalanan jauh ke Madinah. Setelah melakukan perjalanan jauh, Uwais tiba di Madinah dan menemukan rumah Nabi, tetapi hanya bertemu istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sedang berada di medan perang. Selamat datang, Uwais. Nabi sedang keluar. Apa ada pesan untuknya? Mohon salamkan padanya ya Bu Aisyah. Katakan bahwa Uwais dari Yaman sangat mencintainya. Teringat janji kepada ibunya, Uwais tidak menunggu Nabi pulang. Ia kembali ke Yaman, tanpa pernah bertemu langsung sosok yang dicintainya.
Beberapa waktu kemudian, ibunya mengungkapkan keinginannya untuk menunaikan haji ke Makkah karena merasa usianya sudah tua dan tak lama lagi bersamanya. Uwais sangat ingin memenuhi keinginan ibunya, tetapi menghadapi kesulitan besar, jarak yang sangat jauh, medan yang sulit, melalui padang tandus yang panas, dan tidak memiliki uang maupun kendaraan seperti orang lain yang biasanya menggunakan unta. Tanpa putus asa, Uwais mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ia membeli seekor anak lembu dan membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit sebagai latihan fisik. Harian demi harian, anak lembu itu tumbuh dan menjadi lebih berat, tetapi otot Uwais juga makin kuat. Latihan ini berlangsung selama 8 bulan, sampai akhirnya ia merasa cukup bertenaga untuk menggendong ibunya perjalanan jauh. Beberapa orang desa melihat dari kejauhan. Apa yang dia lakukan setiap pagi? Entahlah, Sepertinya gila. Manusia menilainya aneh, tapi Allah menilainya ikhlas. Karena apa yang Qais gendong bukan sekadar anak sapi, melainkan niat besar yang sedang dilatih. Suatu pagi yang sunyi, tidak ada anak sapi, tidak ada latihan. Uwais berlutut di depan ibunya. "Ibu, hari ini kita berangkat." Ibunya terkejut. "Bagaimana mungkin, nak? Jalan itu jauh, panasnya kejam." Uwais menjawab dengan tenang, "Selama napas masih Allah titipkan, aku akan melangkah." Ia mengangkat ibunya ke pundaknya. Ibunya menangis. "Turunkan aku, nak. Aku tak ingin memberatkanmu." Uwais menjawab, "Ibu tidak pernah memberatkanku. Sejak aku lahir, ibu telah menggendongku lebih lama." Mereka berjalan, langkah demi langkah, di bawah matahari yang membakar, di atas pasir yang melukai kaki. Uwais tidak mengeluh. Ia tidak menurunkan ibunya. Ibunya bertanya dengan lirih, "Nak, bagaimana jika Allah tidak menerima amal ini?" Uwais menjawab, "Jika amal ini ditolak, biarlah aku tetap melakukannya. Aku takut menyesal karena tidak berbakti, tidak ada unta, tidak ada kafilah, hanya seorang anak, seorang ibu, dan Allah yang maha melihat." Mereka sampai di Makkah. Uwais menggendong ibunya thawaf. Ia menyempurnakan haji ibunya. Ketika berdoa di hadapan Ka'bah, Uwais tidak meminta apapun untuk dirinya. Ia hanya berdoa untuk ibunya. Seorang ulama bertanya, "Mintalah sesuatu untuk dirimu." Uwais menjawab, "Aku sudah cukup. Aku hanya ingin ibuku ridha." Setelah haji selesai, Uwais tidak tinggal di Makkah. Ia pulang ke Yaman, kembali menjadi orang biasa, kembali merawat ibunya. Tidak ada panggung, tidak ada popularitas. Di suatu majelis yang tenang, Rasulullah duduk di tengah para sahabat. Tidak ada sorak, tidak ada kegemilangan dunia, hanya kata-kata yang turun dari langit, menggetarkan bumi. Dengan suara yang teduh namun tegas, Rasulullah bersabda, "Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir dari Yaman. Ia berasal dari kabilah Murad, kemudian Qarni. Dahulu ia berpenyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya kecuali sebesar dirham. Ia memiliki seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya." Para sahabat terdiam. Nama itu asing di telinga. Bukan panglima, bukan saudagar, bukan tokoh besar Quraisy. Namun Rasulullah melanjutkan dengan kalimat yang membuat para sahabat saling memandang. "Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampunan untuk kalian." Permintaan itu mengejutkan. Bagaimana mungkin para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, yang salat di belakang beliau, yang berjuang di medan jihad, diminta agar meminta doa dari seorang lelaki miskin yang belum pernah mereka kenal? Namun mereka tahu, jika Rasulullah berbicara, maka itu adalah wahyu yang dibimbing langit. Tahun-tahun berlalu, Rasulullah wafat, Islam meluas, kekhalifahan berpindah tangan, namun satu wasiat tetap hidup, nama Uwais bin Amir. Setiap musim haji, setiap rombongan dari Yaman datang, Umar bin Khattab, khalifah yang ditakuti raja-raja, melakukan hal yang tidak biasa. Ia tidak duduk di singgasana, ia tidak mengutus penjaga. Ia berjalan di antara kafilah-kafilah, debu menempel di jubahnya.
Matanya menatap satu persatu wajah para peziarah. Namun Umar tidak berhenti. Lelaki yang disembunyikan dunia, hingga suatu hari dari rombongan Yaman seseorang berkata ragu. Ada seorang lelaki bernama Uwais, tapi ia bukan siapa-siapa. Ia miskin, pakaiannya kasar. Ia lebih sering menyendiri di pinggir perkemahan. Umar terdiam, matanya berubah. Ia mendekat. Ia bertanya dengan ciri-ciri yang persis seperti yang disampaikan Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib pergi mendatangi pria itu. Apakah engkau berasal dari Qarn, dari Yaman? Uwais menjawab, benar. Apakah engkau memiliki seorang ibu dan engkau berbakti kepadanya? Uwais terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Iya, aku hanya memiliki dia. Umar menahan napas. Dan, apakah engkau pernah menderita penyakit kusta, lalu Allah menyembuhkanmu, kecuali bekas kecil sebesar dirham? Dengan penuh adab, Uwais mengangguk. Detik itu, Umar bin Khattab bergetar. Ia jatuh berlutut di hadapan lelaki yang selama ini tak dikenal manusia, namun disebut-sebut oleh langit. Wasiat Rasulullah yang kini terjadi. Dengan suara tertahan, Umar berkata, aku bersaksi, engkaulah orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Air mata jatuh di janggut Umar. Rasulullah bersabda kepada kami, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir dari Yaman. Ia berbakti kepada ibunya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampunan untuk kalian. Maafkanlah wahai Amirul Mukminin dan wahai Ali bin Abi Thalib. Saudara yang dicintai Rasulullah, ujar Uwais dengan suara yang lembut namun tegas. Saya hanyalah seorang penggembala yang tidak berhak menerima permintaan doa dari kedua orang suci seperti kalian. Saya tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, tidak pernah mengikuti perang-perang yang beliau pimpin, tidak pernah mendengar suara beliau secara langsung atau melihat wajahnya yang mulia. Saya hanya seorang hamba yang kecil, yang hanya bisa beribadah di sisi ibuku yang lumpuh dan buta, jauh dari kemegahan kota Madinah dan kaum mukminin yang mulia. Ia berdiri perlahan dan melanjutkan, tangannya terangkat sedikit ke arah langit. Seharusnya justru saya yang datang kepada kalian berdua untuk memohon doa. Kalian adalah orang-orang yang telah bersama Rasulullah, yang telah melihat kebesaran beliau, yang telah menerima pelajaran agama secara langsung dari sumbernya. Kalian adalah pijakan umat Islam, pelindung ajaran yang benar. Bagaimana mungkin saya yang rendah ini layak untuk mendoakan kalian yang mulia? Ali bin Abi Thalib kemudian mendekat dan menepuk bahu Uwais dengan lembut. Hati wahai Uwais, janganlah kamu merendahkan diri begitu jauh, ujar Ali dengan nada penuh kasih sayang. Rasulullah SAW sendiri yang telah menyebutkan bahwa engkau adalah penghuni langit yang berada di dunia. Beliau mengatakan bahwa doamu akan terkabul karena kesucian hati dan keikhlasan ibadahmu kepada Allah. Tidak ada yang lebih pantas daripada orang yang dicintai oleh Sang Khalik. Setelah beberapa saat merenung, Uwais melihat kesungguhan yang terpancar dari wajah Umar dan Ali. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, jika itu adalah kehendak Rasulullah SAW, maka saya tidak akan menyangkal permintaan kalian. Tetapi izinkan saya untuk pertama-tama memohon doa kepada kalian berdua, karena itu adalah hak yang seharusnya kalian terima. Tanpa menunggu jawaban, Uwais menghadap ke arah kiblat, membungkuk sedikit dengan hati yang penuh kerendahan diri. Ia mulai memanjatkan doa untuk kedua sahabat Nabi. Ya Allah Tuhan semesta alam, Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, berikanlah kepada hambamu Umar bin Khattab kekuatan untuk terus memimpin umat dengan keadilan dan kebijaksanaan. Lindungilah dia dari godaan duniawi yang dapat menjauhkannya dari jalanmu. Ampunilah segala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, serta jadikanlah dia sebagai contoh bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ya Allah, juga berikanlah kepada hambamu Ali bin Abi Thalib kecerdasan yang luas dan kekuatan untuk menjaga ajaran agamamu. Beri dia kesehatan dan keselamatan, limpahkanlah berkah pada keluarganya yang mulia, dan jadikanlah dia sebagai pembimbing yang benar bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah berkorban banyak untuk agamamu,
telah bersusah payah bersama Rasul-Mu. Berikanlah mereka balasan yang terbaik di sisi-Mu dan jadikanlah mereka sebagai teman-teman yang mulia di surga-Mu. Setelah selesai mendoakan Umar dan Ali, Uwais masih berdiri dengan khusyuk. Umar kemudian mengingatkan kembali pesan Rasulullah dan dengan hati yang tulus, Uwais akhirnya menyampaikan doa untuk umat Islam dan seluruh dunia. Ya Allah lah, ampunilah dosa-dosa seluruh umat mukminin dan mukminat. Jagalah mereka dari kejahatan diri mereka sendiri dan dari bahaya yang tidak mereka duga. Berikanlah mereka pemahaman yang benar tentang ajaran-Mu, serta kemampuan untuk menjalankannya dengan ikhlas. Jadikanlah umat ini sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi sesama dan pembawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Setelah doa selesai, terdengar keheningan yang mendalam di antara mereka. Umar bin Khattab merasa ada getaran yang hangat mengalir dalam dirinya, sementara Ali bin Abi Thalib menatap Uwais dengan mata yang penuh kagum dan rasa hormat yang lebih dalam. Terima kasih, wahai Uwais, ujar Umar dengan suara yang sedikit bergetar. Sungguh doamu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dirimu. Engkau telah menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak terletak pada kedudukan atau kemewahan, melainkan pada kesucian hati dan ketulusan ibadah. Uwais hanya tersenyum lembut dan menjawab, segala puji hanya bagi Allah. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai hambanya. Semoga kedua sahabat selalu diberikan kekuatan untuk menjaga umat ini dengan baik. Sebelum mereka berpisah, Umar dan Ali ingin memberikan beberapa hadiah kepada Uwais untuk membantu kehidupannya dan ibunya yang sakit. Namun Uwais menolaknya dengan lembut. Saya cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadaku. Harta duniawi tidak akan membawa kedekatan kepadanya, hanya dengan kesederhanaan dan ketaatan yang bisa kita meraihnya. Kisah pertemuan ini kemudian tersebar luas di kalangan umat Islam, menjadi bukti bahwa kehormatan di sisi Allah tidak ditentukan oleh status sosial atau kedudukan duniawi. Uwais Al-Qarni tetap hidup sebagai penggembala yang sederhana hingga akhir hayatnya, dan namanya selalu dikenang sebagai salah satu tokoh yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sejarah Islam